Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kajian dimulai, saya mengajak semuanya untuk membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir kepada Allah 10 kali, dan bersalawat kepada Nabi 3 kali. Moga-moga Allah menambah pahala kepada kita, memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan istana-istana di surga untuk kita dengan penuh keridhaan darinya. Amin. Allahumma amin. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menyayangi kita, moga-moga Allah merahmati kita, moga-moga Allah memberkahi kita semuanya, dan kelak moga-moga Allah memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah dengan pertolongan dan pelindungan daripadanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang serial akhir zaman. Dan kita sudah masuk ke tema tentang neraka. Dan kita sudah membahas di bulan yang lalu tentang bagaimana neraka dibuat oleh Allah Ta'ala dengan ciri-ciri yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan jamaah, neraka yang disediakan Allah Ta'ala sebagaimana juga surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala diperuntukkan bagi manusia dan jin. Manusia dan jin. Karena malaikat tidak terkena hisab. Binatang juga tidak terkena hisab. Jadi neraka dan surga diperuntukkan bagi bangsa jin dan bangsa manusia, yang mana Allah telah memberikan taklif beban untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang beribadah berarti taat kepada Allah, maka niscaya Allah memberikan rahmat-Nya, memberikan kasih sayang-Nya kepada hamba tersebut, dan Allah berikan kenikmatan berupa surga yang mana orang itu kekal selama-lamanya. Sedangkan sebaliknya, yang mereka ingkar kepada Allah, yang mereka kufur kepada Allah, Allah sediakan kehidupan di neraka yang penuh dengan siksa dan kekal selamanya. Jika ada pertanyaan apakah surga dan neraka kekal, maka jawabannya ya, sangat kekal. Neraka pun juga kekal. Artinya tidak akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala sampai kapanpun. Surga dan neraka sifatnya kekal. Dan penghuni di keduanya juga kekal. Artinya manusia juga akan kekal, jin juga akan kekal. Semua setan dan iblis laknatullah semuanya akan berada di neraka selama-lamanya.
Karena bahan bakarnya neraka adalah manusia, jin, dan batu. Jadi batu, manusia, dan jin itu bahan bakarnya neraka. Jadi saat dimasukkan ke dalam neraka, neraka itu bergejolak sambil mengatakan, ada tambahan lagi enggak? Kemudian dimasukkan lagi segolongan orang ke dalam neraka dan bergejolak lagi sambil berkata, masih apakah ada tambahan lagi? Terus begitu. Setiap yang dimasukkan ke dalam neraka, neraka meminta ada tambahan lagi. Jadi seperti tidak pernah puas untuk menampung orang-orang di dalam neraka. Jadi neraka itu bisa bicara, surga juga bisa bicara. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan si fulan ke dalam surga. Jika seseorang meminta kepada Allah diselamatkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, ya Allah, lindungilah si fulan dari neraka. Artinya surga dan neraka bisa bicara. Nah, kehidupan di neraka sangat kekal, sehingga kehidupan di sana tidak akan pernah usai. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, ada yang sifatnya kekal, permanen, ada yang sifatnya sementara. Masih ingat siapa saja yang kekal di dalam neraka? Yang pertama, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, yang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Musa alaihissalam, kemudian umat Nasrani beriman kepada Isa alaihissalam, maka mereka selamat. Setelah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, wajib bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti Rasulullah. Kalau mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, maka sesat alias kufur, maka dijuluki sebagai orang-orang kafir. Karena tidak mereka tidak diizinkan lagi untuk beriman kepada Musa dan Isa alaihissalam karena kedatangan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka saat itulah semua manusia didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Yang tidak masuk Islam, ya akan mendapatkan celaka, musibah. Yang masuk Islam, insya Allah akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW pernah berkirim surat kepada Raja Persia, Kisra, dan juga berkirim surat kepada Raja Romawi, Heraklius. Dan pesan yang paling penting dalam surat tersebut adalah taslim aslam. Jika kamu masuk Islam, masuklah kamu ke dalam Islam, insya Allah selamat. Jika kalian tidak mau masuk Islam, maka kamu akan menanggung dosa semua orang yang mengikutimu. Maka Raja Persia yang namanya Kisra ini tidak terima dengan surat Rasulullah, akhirnya disobek-sobek. Dan kemudian setelah diketahui oleh Rasulullah suratnya dirobek, maka Rasulullah mengatakan kelak kerajaan Persia juga akan dirobek-robek oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Heraklius, dia menerima dakwah Rasulullah SAW, tapi karena semua kerajaan Romawi, para pembesar-pembesarnya sepakat untuk tidak masuk Islam, akhirnya Heraklius pun tidak jadi masuk Islam. Tapi tidak merobek surat Rasulullah SAW. Mengakui kenabian Rasulullah, tapi mereka tidak mau mengikuti. Maka kelak akhir kehidupan dari Heraklius ini sangat mengenaskan. Karena dia besok akan menanggung dosa semua orang yang mengikutinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Islam adalah jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang mengkufuri nikmat Allah, yang mereka juga mengkufuri ayat-ayat Allah,
niscaya Allah sediakan azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Maka orang yang kekal di neraka yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Musyrik itu pelaku kesyirikan, yang mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, meniadakan Allah. Bukan meniadakan ya, musyrik atau syirik itu menyekutukan. Jadi menjadikan ada Tuhan lain selain Allah. Ada yang menyandingkan sejajar dengan Allah. Ada yang lebih meninggikan daripada Allah. Ada yang lebih hebat lah daripada Allah. Ini orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk kesyirikan ini, Allah tidak menyukainya. Jika sampai dia mati belum taubat, maka dosanya tidak diampuni, pahalanya tidak diterima. Oleh karena itu jamaah, kita berusaha selalu dalam keadaan lurus, tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Yang ketiga munafik. Orang-orang munafik kekal, mereka berada di neraka paling bawah. Aswali minan nar, keraknya neraka. Karena orang munafik ini orang-orang Islam, tapi sejatinya hatinya tidak Islam. Dia beriman dalam kondisi mingklik-mingklik, beriman di tepian. Kafir enggak, Islam enggak. Kafir total ya enggak, Islam total ya enggak. Ini namanya keimanan yang ada di pinggiran, jurang. Mingklik-mingklik, enggak jelas kedudukannya, karena mereka hanya mencari keuntungan. Kalau dalam komunitas Islam menguntungkan, dia mengaku koncone, bolone, temannya. Jika dalam komunitas orang-orang kafir itu menguntungkan, dia juga akan mengatakan yang sama, aku teman kalian. Ini orang munafik, bermuka dua, tidak jelas, nggak punya prinsip, hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan besok orang-orang munafik ini akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, sehingga kedudukan di neraka nggak main-main, paling bawah. Orang kafir di atasnya orang-orang munafik. Ini kedudukannya. Kemudian ada lagi orang-orang fasik, para pendosa. Yang para pendosa ini orang-orang yang memang melakukan dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa besar yang mengekalkan dirinya di dalam neraka. Ada dosa-dosa besar yang Allah ampuni, dibersihkan di dalam neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Orang yang riddah itu artinya murtad, itu kekal di dalam neraka. Termasuk salah satu dosa besar, dan itu benar-benar jatuh kepada kekufuran, adalah riddah, murtad. Dan hari ini banyak pemurtadan. Ada yang melalui jalan yang sering kita jumpai, yaitu ekonomi, dengan jalan memberikan sembako dan iming-iming harta, sehingga mereka keluar dari Islam karena dijamin ekonominya oleh orang-orang di luar Islam. Ada lagi yang lagi tren dan ini sangat masif terjadi, pemurtadan lewat jalur pernikahan. Jadi pacaran beda agama, akhirnya menikah pun juga beda agama. Masalah di Indonesia, ada beberapa kota pengadilannya sudah memberi keputusan boleh nikah beda agama. Ini yang masalah. Saya lupa beberapa kota di Indonesia, kalau tidak salah ada 5 di kota di Indonesia ini yang membolehkan nikah beda agama. Padahal Indonesia melarang, ya, Undang-Undang tahun 74 tentang pernikahan melarang nikah beda agama. Tapi yang terjadi, ada beberapa kota pengadilan agama memutuskan boleh. Ya, ini yang masalah. Kemarin ketua PBNU atau MUI, ya saya lupa, dipanggil untuk memberikan kesaksian, gampangnya untuk diberikan masukan atau diminta keterangan tentang boleh atau tidaknya nikah beda agama. Alhamdulillah beliau mengatakan haram hukumnya dan dilarang untuk nikah beda agama. Alhamdulillah.
Kalau beliau mengatakan boleh, wah geger se-Indonesia. Nah ini sudah terjadi di beberapa kota di Indonesia, sehingga menjadikan orang-orang yang tadinya ya menganggap sesuatu yang tabu dan tidak boleh, sekarang menjadi hal yang lumrah. Dan ini terjadi. Alhamdulillah kalau ada orang nikah dan masuk Islam dan bertahan di situ. Hanya seringkali terjadi mereka ada yang pacaran beda agama, terus dengan alasan mau nikah masuk Islam supaya bisa nikah, habis itu murtad, keluar lagi dari Islam. Jadi masuk Islam atau menjadi mu'alaf hanya sebagai apa? Hanya sebagai hanya menggugurkan sebagai kewajiban, karena nikah harus ada syarat sama agama. Ada yang sengaja memang mereka menyesatkan umat Islam dengan jalur pernikahan dan pura-pura masuk Islam. Tapi setelah terjadi pernikahan, mereka kembali menjadi murtad. Akhirnya pasangannya diajak juga ikut murtad. Nauzubillah. Ada juga yang memang tulus ikhlas masuk Islam. Tapi problem hari ini yang tulus ikhlas ini sedikit. Lebih banyak orang yang modus, ya. Sehingga banyak wanita-wanita muslimah yang mereka akhirnya ikut suami yang murtad atau riddah. Nah ini bahaya besar, karena mereka akan kekal juga di dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang fasik, para pendosa ini, yang mana mereka ini masih memiliki keimanan, ada peluang untuk tetap masuk surga, meskipun juga harus lama berada di dalam neraka. Lamanya Allahu a'lam bishawab, tiap orang berbeda-beda. Satu hari di neraka selama 1000 tahun kehidupan dunia. Nah, di dalam neraka itu ada para penjaga. Dan jelas penjaga neraka yang paling utama adalah malaikat siapa? Malik. Penjaga surga Ridwan. Dan Ridwan ini gantengnya luar biasa, malaikat paling ganteng. Sampai-sampai ada sindiran, besok kalau masuk surga ketemu Ridwan, boleh nggak foto-foto dulu? Ini orang kurang ajar. Masuk surga bikin ketemu malaikat Ridwan karena ganteng luar biasa. Tapi sengganteng-gantengnya Ridwan, dia malaikat, bukan manusia. Allah a'lam bishawab, kegantengan Ridwan ini seperti apa? Apakah sosoknya seperti jin atau seperti manusia? Allah a'lam, namanya juga malaikat. Malaikat itu bisa berubah seperti manusia. Manusia yang ditemui oleh malaikat, biasanya malaikat berubah wujud menjadi manusia. Contoh Rasulullah dan para nabi yang lain ditemui oleh malaikat Jibril. Jibril dalam sosok manusia. Jadi tidak posisi wujud aslinya. Dalam kondisi tertentu malaikat itu mewujudkan dirinya menjadi asli sesuai permintaan. Jadi Rasulullah pernah minta sama Jibril, ya Jibril, boleh tidak aku melihat wujudmu yang asli? Karena selama Rasulullah bertemu Jibril, ya wujudnya manusia, tidak dalam wujud asli. Dan Rasulullah tidak tahu wujud aslinya Jibril seperti apa. Coba selama ini ketemu malaikat, tapi tidak pernah tahu wujud aslinya. Atau sebagaimana sekarang jenengan punya suami, setiap hari ketemu suami, padahal wujud aslinya orang kaya ngono jajal piye. Ki janjane suamiku ki kaya apa to bentuke? Alien apa? Gak jelas. Apa punya tentakel yang banyak, atau punya sungu, atau punya ekor, atau punya sayap? Gak jelas nih suami saya nih. Gimana coba? Penasaran gak kira-kira? Sama suami punya istri, padahal bukan wujud aslinya. Ini janjane bojoku ki aslinya ayu pora to. Aslinya loh ya. Nah, Rasulullah itu penasaran. Karena selama ini bertemu dengan Jibril dalam wajah manusia yang ganteng, dan ingin ketemu Jibril dalam wujud asli.
Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu tidak akan mampu untuk melihat wujud asliku. Rasulullah minta dengan sangat, mengatakan, insya Allah aku mampu untuk melihat wujudmu yang asli. Ya sudah, tapi di dunia ini nggak ada yang bisa menampung wujud asliku. Apakah di sini bisa? Waktu itu di Mekah nggak bisa ya Muhammad, kurang luas, kurang besar. Bagaimana kalau di Arafah? Akhirnya disepakati di Arafah. Ya sudah, satu tempat yang paling luas ya di sana. Meskipun itu juga tidak bisa menampung diriku karena kurang besar. Karena yang paling besar yang cuma itu. Akhirnya disepakati, Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril. Sudah siap ya Muhammad? Sudah. Kemudian Jibril mengubah wujudnya yang asli. Dan ternyata baru melihat perubahan itu, Rasulullah langsung pingsan. Pingsan, tidak bisa melihat dan gak kuat. Karena saat itu Jibril mengubah wujudnya, kakinya itu menghujam ke bumi, tidak tahu sampai mana, dan kepalanya terus tembus ke langit sampai mana nggak tahu. Sehingga Rasulullah nggak bisa lihat. Saking apa? Saking besarnya. Nah coba kalau kita melihat sosok yang besar, kita hanya di sini kan nggak bisa lihat wujud aslinya bagaimana. Jelas ya? Kita bisa melihat sesuatu itu kalau dari jauh, melihat yang besar kalau dari jauh. Misalkan kita melihat Gunung Bromo. Gunung Bromo kayak apa sih? Ya kayak gitu. Kayak tumpeng. Nah, Gunung Merapi kayak apa? Kayak tumpeng. Karena kita melihat dari jauh. Coba kalau kita berada di pucuknya Gunung Bromo. Gunung Bromo kayak apa? Ya tidak bisa digambarkan. Wong kita berada di atas. Apa lancip? Ya enggak, wong kita di atas kok. Akhirnya taunya Gunung Bromo enggak tahu dah. Cuman bunder tok. Karena lihat dari atas. Nah begitu pula melihat Jibril nggak mampu, akhirnya pingsan. Setelah dibangunkan, Rasulullah SAW diberitahu sama Jibril, ya Muhammad, bukankah aku sudah memberitahu kamu nggak akan sanggup. Dan saat itu Rasulullah menggambarkan yang diberitahu oleh Jibril, sesungguhnya aku memiliki 600 sayap yang terbentang sampai ufuk barat dan ufuk timur, tidak bisa terjangkau dengan mata manusia. 600 sayap. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu yang paling besar? Ya Jibril, enggak, aku yang paling kuat, tapi bukan aku yang paling besar. Apakah ada yang lebih besar lagi? Iya. Malaikat Israfil itu memiliki sayap berapa? Masih ingat? 1.200 sayap. Sebelah kanan 1.200, sebelah kiri 1.200. 2 kali lipatnya Jibril. Jibril itu 600 ya, kanan kiri, berarti total 1.200 sayap. Apakah Israfil yang paling besar? Kata malaikat Jibril, enggak, ada yang lebih besar lagi daripada malaikat Israfil. Karena Israfil itu paling besar. 1.200 ya, 2.400 sayap. Ada yang lebih besar lagi? Ada. Kata Jibril, mereka adalah malaikat yang menyangga arsy. 8 malaikat penyangga arsy masing-masing memiliki sayap di sebelah kanannya 2.400, sebelah kirinya 2.400. 2 kali lipatnya malaikat Israfil. Itu yang paling besar. Nah kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi malaikat Ridwan itu ganteng, tapi wujud aslinya seperti apa? Allahu a'lam. Malaikat Malik sebaliknya. Ya, wajahnya bengis dalam wujud manusia, bengis. Wujud aslinya seperti apa? Allahu a'lam, nggak pernah ada yang tahu. Malaikat itu yang jelas punya ciri bersayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, dan seterusnya. Saya tidak pernah bisa bayangkan tuh sayapnya 3 itu yang satu di mana. Kalau sayapnya kan biasanya 2 kan sepasang ya, kanan kiri. 4 ya sepasang, 2 kanan 2 kiri. Lah kalau 3, Allah alam. Karena Allah sendiri yang memberitahu, anak malaikat-malaikat yang memiliki sayap ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan sayap ini digunakan untuk apa? Untuk terbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dan kecepatannya malaikat adalah kecepatan cahaya. Yang kecepatan cahayanya tidak diukur oleh manusia. Manusia kan bisa ngukur tuh kecepatan cahaya. Yang aslinya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Karena kecepatan cahayanya manusia itu masih kalah dengan kecepatan cahaya malaikat. Saya ulangi ya. Kecepatan cahaya yang diukur manusia itu kalah cepat dengan kecepatan cahayanya malaikat. Aslinya lebih cepat gitu loh. Cuman manusia tidak bisa ngitung. Karena konversinya dunia beda dengan aslinya akhirat. Jadi malaikat itu punya kecepatan yang luar biasa. Malaikat-malaikat yang mengantarkan setiap catatan amal itu naik dari dunia ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Ta'ala setiap hari Senin dan Kamis. Itu membutuhkan waktu 1 hari perjalanan. Bayangkan tuh, punya sayap dengan kecepatan tinggi melaporkan catatan amal kita setiap Senin dan Kamis, butuh waktu 1 hari. Butuh waktu 1 hari. Tidak naik kuda, tidak naik pesawat, pakai sayap. Butuh waktu 1 hari sampai. Nah kalau kita yang mengambil alih, udahlah pakai JNE aja atau pakai Tiki. Yang paling cepat apa nih? Paket paling cepat untuk bisa mengantarkan sesuatu. Gosen. Gosen lebih cepat. Nah kalau manusia yang mengantarkan catatan amalnya sendiri, maka butuh waktu berapa? 50.000 tahun baru nyampe. Malaikat butuh 1 hari, kita butuh waktu 50.000 tahun. Ada manusia uripe ra nganti 1000. 50.000 tahun lamanya. Berarti jauh nggak langit itu? Jauh. Masih ingat ya pelajaran kita yang lalu. Jadi jarak satu langit dengan langit berikutnya, Allah alam bisawab. Ulama mengatakan 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Allahu alam, kita tidak tahu pasti. Yang jelas kita mengimani saja. Nah, kembali kepada neraka. Jadi Malik itu wajahnya bengis, tidak pernah tersenyum. Kebalikan dengan malaikat Ridwan, selalu tersenyum. Pokoknya wajahnya menyenangkan. Tapi Malik tidak pernah. Wajahnya menyeramkan, ya, keras. Tidak pernah tersenyum. Dan malaikat Malik ini punya banyak pasukan. Seperti di penjara, di mana setiap neraka ini memiliki pos-pos penjagaan. Jadi kalau di dalam penjara itu ada pos-pos penjagaan. Yang pos penjagaan itu seperti menara-menara. Tahu ya? Nah, mereka mengawasi dari atas itu kepada semua penghuni neraka. Jadi malaikat ada yang tugas di neraka A, ada yang tugas di neraka B, ada yang tugas di klaster ini, ada yang di klaster itu, ada yang jurang ini, ada yang di jurang itu. Semua ada pengawas-pengawasnya. Jadi kalau mereka itu ingin menyingkir dari tempat siksaan, itu diusir lagi, dipecut lagi, untuk dimasukkan lagi, disiksa lagi. Jadi hampir-hampir tidak mungkin bisa keluar dari neraka, karena penjaga-penjaganya ini sangat awas, sangat teliti. Dan semua para malaikat-malaikat yang menjaga ini sami'na wa ata'na, tidak pernah berbuat hal yang menyimpang. Mereka tidak mempan dengan sogoan. Karena di dalam Al-Quran atau di dalam hadis pernah disampaikan bahwa orang-orang kafir pada saat itu ingin menebus dirinya. Menebus itu nyuap. Bahasa lainnya itu memberikan menebus itu memberikan barter. Kata Allah, seandainya orang-orang kafir itu mau dan bisa membarterkan dirinya dengan bumi dan seisinya, dan yang sama dengan yang itu, artinya apa? Apabila mereka memiliki dunia dan seisinya 2 kali lipatnya, berarti punya dunia dan seisinya 2 ini, untuk nebus dirinya dari neraka, maka niscaya itu belum mencukupi.
Bayangkan tuh. Jadi dunia yang besar dengan segala pernak-pernik, harta perhiasan di atasnya dan di bawahnya ini dia miliki sendiri, bahkan dia punya yang sama persis dengan dunia yang penuh dengan perhiasan dan harta itu. Dua-duanya diserahkan ke Allah. Ya Allah, aku tebus diriku dengan dunia dan seisinya ini agar aku Engkau selamatkan. Dan ternyata itu tidak sanggup untuk menebus. Gampangnya Pak, masih kurang. Dan tidak ada yang pernah bisa memberikan kecukupan untuk menebus siksaan yang dia hadapi. Makanya beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, karena hanya dengan bersyahadat sudah mengubah semua keadaan, semua kehidupan. Saya ulangi ya, hanya dengan syahadat orang itu akan berubah. Sebetulnya simpel ya, hanya dengan apa? Syahadat, semua akan berubah. Sebagaimana suami istri yang mereka akhirnya halal dan sah hanya dengan kalimat ijab qabul. Selama pernikahan gak ada ijab qabul, ya tidak sah. Maka kuncinya di mana? Ijab qabul. Hanya dengan kalimat itu mengubah semuanya. Yang tadinya jenengan masih punya sang bapak, sudah tidak lagi dimiliki sang bapak, sudah milik suaminya. Yang selama ini taatnya lebih utama kepada bapak ibunya, sekarang ketaatannya harus lebih utama kepada suaminya. Hanya dengan ijab qabul. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ono semenit. Nah, cuman berapa detik itu Anda langsung berubah total. Bukan lagi milik bapak, bukan lagi milik ibu, udah milik suami. Sudah tidak lagi tinggal nanti sama bapak ibu, sudah harus tinggal sama suami. Yang biasanya dilayani bapak ibu, sekarang harus melayani suami. Bedanya luar biasa ya, hanya dengan satu kalimat. Dan dengan satu kalimat ini yang menjadikan insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Kalau antum masih jomblo, ada yang masih jomblo di sini, pahalanya sedikit, pahalanya sidik. Makanya disunahkan kalau bisa kita menikah, dan kalau bisa meninggal dalam keadaan masih menikah, bukan jomblo. Sebaik-baik orang meninggal itu dalam keadaan menikah, bukan jomblo. Yang belum nikah moga-moga segera nikah. Yang sudah nikah pertahankan pernikahannya hingga ke surga. Jangan ada sebuah ungkapan sehidup semati. Ora iso, wong mati iki dhewe-dhewe. Kalau bisa ya sehidup sesurga. Kan gitu ya. Di dunia kita sama-sama menggapai ridha Allah, sehidup bersamamu, sesurga juga bersamamu, kan begitu. Sehingga kita sinergi, sama-sama pingin ke akhirat, yaitu surganya Allah Ta'ala. Nah kembali jemaah, orang-orang yang berada di dalam neraka ini akan disiksa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, tidak ada istirahat, dengan jenis siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Pada saat mereka disiksa ini, rusak tubuh mereka, kulit mereka hancur, kulit mereka terbakar, kulit mereka mengelupas, Allah ganti dengan kulit yang baru, disiksa lagi. Tubuh mereka rusak, gosong, dibikin baru lagi, disiksa lagi. Ada peristiwa nanti di dalam neraka, banyak orang-orang yang terpanggang dan gosong. Gosong seperti arang, tahu arangnya? Jadi ireng, jadi gosong seperti arang itu loh. Dan kaku, kena wong Jawa ngomong mekungkung. Kaku udah bisa apa-apa, udah tidak bisa hidup itu. Dan gak hidup gak mati. Artinya apa? Dia masih hidup tapi tidak hidup. Oh, gak bisa apa-apa, mekungkung, gosong, kaku, tapi tidak mati. Dan mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Ada peristiwa yang menakjubkan pada saat nanti Jibril alaihissalam mengambil orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Dan Jibril itu mengambil mereka pada saat kondisi sudah mekungkung tadi, sudah kaku semua, hitam terbakar itu. Diambil oleh Jibril.
Jadi bukan diambil dalam kondisi orang-orang neraka ini yang masih utuh-utuh, enggak. Udah aduh ya Allah, sekali areng, sudah gosong, terbakar, sudah hidup, sudah mati, yang ngerasain sakit luar biasa. Diambil oleh Jibril, kemudian dimasukkan dalam sebuah sungai, yang sungai ini tempat menampung mereka. Dan yang menakjubkan, Allah perintahkan kepada para penghuni surga untuk menuangkan air kepada mereka. Jadi para penghuni surga ini diminta oleh Allah untuk menuangkan air sehingga sungai itu penuh dan membasahi tubuh-tubuh mereka yang gosong ini, dan tiba-tiba air tadi mengalir dalam tubuh-tubuh mereka dan akhirnya berubah. Yang tadinya gosong sudah berubah menjadi kembali sehat, kembali sembuh dan normal, menjadi tubuh yang sama sekali berbeda. Yang awalnya tubuh ahli neraka berubah menjadi tubuh ahli surga. Jadi ini peristiwa di mana nanti orang-orang yang masuk neraka ini yang diberi oleh Allah syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi sudah jadi areng, jadi sudah rusak, sudah tidak berdaya, tidak mati, tidak hidup. Nah, mereka-mereka yang masih disiksa itu, setiap siksaan yang membakar, yang menghancurkan tubuh mereka, itu kalau mereka terbakar itu keluar cairan. Ya pernah melihat kalau kambing ayam dibakar ya, dipanggang, itu kadang keluar kayak minyak ya, lemaknya. Dan itu keluar semua, lemak-lemak minyak itu yang dalam tubuh bercampur dengan darah dan nanah. Dan di neraka ada sungai yang besar. Sungai itu adalah kumpulan daripada cairan-cairan yang keluar tadi. Yang keluar dari tubuh termasuk ada minyak, ada termasuk lemak, ada termasuk darah, termasuk nanah, berkumpul jadi satu di sungai itu. Dan dari sungai itulah para penghuni neraka ini minum. Dan itu dicampur dengan kondisi yang sangat panas di neraka, sehingga sungai ini mendidih, yang bahan minumnya itu terbuat dari ya tadi darah dan nanah yang bercampur dengan keringat dan bercampur dengan cairan yang keluar dari siksaan-siksaan yang diterima oleh ahli neraka. Baunya busuk luar biasa, warnanya sudah menjijikkan luar biasa, dan rasanya aduh benar-benar membuat perut ini langsung habis, rusak semua karena udah panas, membakar, merusak juga. Ini minuman ahli neraka. Kalau mereka lapar, mereka makan. Makannya ada namanya buah zakum. Buah zakum ini seperti buah seperti kepala setan. Jadi buahnya mengerikan ya, wajah bentuk buahnya ini mengerikan. Kalau dimakan nggak mengenyangkan. Ya mereka makan tapi tidak mengenyangkan. Nah ini di neraka. Jadi makanan dan minumannya tidak mengenyangkan dan tidak menyenangkan. Sudah dimakan malah menyiksa. Ya berbeda bangetlah dengan di surga. Dan di neraka ini penuh dengan jeritan, penuh dengan tangisan, penuh dengan teriakan yang sangat menyayat hati. Konon jangankan di neraka, ada peristiwa di alam kubur. Dan ini hanya peristiwa yang kasuistik dan memang ada juga yang terjadi seperti itu, yang mereka mendengar orang-orang yang disiksa kubur. Ya, ini pengalaman-pengalaman spiritual namanya. Pernah di Rusia itu digali terowongan, dan konon kabarnya ini terowongan terdalam di dunia. Jadi manusia itu ingin mengebur bumi ini sampai sedalam-dalamnya. Dan ternyata di dunia ini manusia baru bisa ngebur bumi itu dalam kedalaman 12 km. Bukan 12 meter, bukan 1200 meter, 12 km. Yang awalnya lubang itu besar sampai akhirnya mengecil sampai bawah. Jadi awalnya besar, jadi bukan lubangnya lurus kayak sumur ya. Jadi seperti corong. Lama-lama akhirnya mengecil. Sudah sampai ke 12.000 kilometer ini udah nggak sanggup lagi. Yang pertama, panasnya luar biasa. Yang kedua, banyak suara-suara yang menakutkan.
Sehingga banyak pekerja ini yang kemudian melarikan diri, ada yang stres, ada yang masuk rumah sakit gila, RSC. Kenapa? Mereka dibikin stres dengan suara-suara yang mereka dengar dan tidak didengar di atas permukaan. Akhirnya proyek ini dihentikan karena banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para pekerja. Tidak sanggup lagi untuk ngebor lebih dalam lagi. Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya bahwa neraka itu ada di bumi lapis 7. Kalau surga ada di langit lapis 7. Kan masih ingat ya? Nah, kita tidak usah pakai sains. Apakah memang bumi itu lapisnya 7 dan lapisan 1 dengan yang kedua berapa, ada usahlah. Kita hanya cukup meyakini, mengimani. Karena hal yang gaib tidak bisa diselidiki atau dipastikan dengan ilmu dunia. Karena dunia tidak sanggup untuk menjangkaunya. Jangankan tentang dunia surga dan neraka, menjangkau tentang dunia jin aja tidak mampu. Melihat wujud jin yang asli pun manusia tidak sanggup. Mereka hanya melihat penampakan jin saja. Kuntilanak, genderuwo, pocongan, tuyul, itu kan penampakan, bukan aslinya. Itu aja manusia tidak mampu. Apalagi tentang surga dan neraka. Kita mengimani saja. Dari neraka yang begitu dalam, itu menimbulkan suara-suara yang sangat menyayat hati. Sebagaimana kondisi yang terjadi tadi, ada beberapa yang kadang mendengar suara. Bahkan pernah dulu waktu saya masih kuliah, itu dipertontonkan di YouTube atau apa. Waktu itu belum ada YouTube ya. Ya ada rekaman lah begitu. Yang kemudian orang itu tidak sengaja merekam ya orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan ternyata terdengar banyak cerita orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Maka sabda Rasulullah menjadi benar, bahwa teriakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur tidak bisa didengar oleh jin dan manusia, tapi bisa didengar oleh makhluk Allah lainnya. Jadi binatang itu bisa mendengar siksaan mereka, tapi manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Seandainya mereka bisa mendengar, maka mereka akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya karena takut. Dan alhamdulillah kita nggak dikasih ngerti. Alhamdulillah kita nggak bisa mendengar siksaan mereka. Coba kalau kita mendengar siksaan orang-orang yang ada di kubur, wah mungkin nggak doyan makan, nggak doyan minum. Mungkin hidup ini jadi sengsara, jadi suram. Kenapa? Isinya mau takut, tidak mengerikan. Maka siksa kubur ini nyata. Alam gaib pertama yang akan kita lalui nanti setelah mati. Hari ini alam kubur masih gaib buat kita, tapi besok alam kubur menjadi nyata dan dunia menjadi alam mimpi. Saya ulangi ya. Jadi hari ini kalau kita tidur, kita mimpi. Dan kita baru tahu kalau kita mimpi, kita sadar kalau kita mimpi saat apa? Saya ulangi. Kita sadar kita mimpi pada saat apa? Halo? Saat bangun baru sadar, lu jebule ngimpi. Orang tidur gak tahu kalau dia mimpi. Baru kalau dia bangun, nah ya Allah ternyata mau ngimpi. Maka orang yang besok masuk ke dalam kubur di alam barzah ini baru mereka tersadar. Mereka akan mengatakan dunia ini seperti mimpi. Orang itu tahu bahwa dunia ini seperti mimpi saat mereka sudah mati. Orang itu tahu bahwa dia sedang bermimpi saat dia bangun dari tidur. Orang tahu bahwa dunia ini seperti mimpi saat mereka sudah tahu pada saat nanti mati. Maka bangunlah, maka sadarlah, buatlah mimpi yang indah saat kita di dunia. Sehingga saat nanti kita mati, kita akan merasakan, oh ternyata kemarin aku mimpi. Alhamdulillah mimpinya baik gitu. Maka bikinlah mimpi yang indah hari ini. Kan gitu. Kenapa? Karena besok tinggal kenangan. Hidup ini akan menjadi kenangan. Bukan hanya sekedar kenangan yang dilupakan, tapi kenangan yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang repot. Sehingga manusia kelak dipanggil oleh Allah satu persatu di hadapannya,
saat di padang mahsyar, dipanggil satu-satu, dibawakan kepadanya catatan amal. Kemudian Allah berikan kepada si fulan tadi, dia suruh ngecek sendiri. Bayangkan tuh, dikasih catatan amal, suruh ngecek sendiri. Dan catatan amal kita sangat panjang, detil, luar biasa. Tergantung berapa usia yang diberikan Allah di dunia, segitu juga banyaknya catatan amal yang akan ditunjukkan ke kita. Dan kita suruh ngecek sendiri, loh, iya, suruh ngecek sendiri satu persatu. Kemudian Allah berfirman kepada si fulan, dan besok akan berfirman kepada kita semua. Allah berfirman yang pertama, Allah bertanya, apakah malaikatku yang mencatat semua amalmu telah menzalimimu? Gitu. Artinya apakah ada yang kelewatan? Kemudian si fulan itu, manusia itu mengatakan, tidak ada ya Allah, semua benar. Artinya apakah malaikatku salah dalam membuat catatan? Intinya begitu. Kemudian manusia itu mengatakan, enggak ada ya Allah, semuanya benar. Kemudian yang kedua, apakah semua amal-amal kebaikan yang kamu lakukan itu sudah benar kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dulu yang kamu kerjakan di dunia? Intinya begitu. Kemudian kita mengatakan, benar ya Allah. Jadi semua itu juga ini dibenarkan, termasuk dosa-dosa. Apakah itu juga benar? Kemudian semua membenarkan. Dan memang catatan amal itu rapi, tidak ada satupun yang terselip. Ya saat kita lagi ngaji ini, besok ada catatannya. Yang nyatet ya dicatat. Sing ora nyatet ya dicatat, sing melek ya dicatat, sing ngantuk ya dicatat, sing turu ya dicatat, semua dicatat ya. Nah, ada satu persoalan yang mana catatan itu kadangkala membuat kita khawatir, karena yang ditulis oleh Allah ini Ta'ala, yang ditunjukkan kepada kita itu bukan hanya sekedar apa yang nampak, tapi yang ditunjukkan itu apa yang tersirat, yaitu yang ada di dalam hati kita. Jelas ya? Nah, itu yang berat. Yang nampak kita ngaji, neng hati ini kan beda-beda. Betul tidak? Betul tidak? Ini yang berat. Moga-moga kita selalu ikhlas lillahi ta'ala ya Allah. Ngaji bukan karena dunia, tapi kita ingin mendapatkan surga Allah, Allah reda. Dan itu urusan hati. Memang secara fisik kita sholat, tapi khusyuk dan ndak urusan hati. Kita memang puasa, ndak makan, ndak minum, diterima sah atau tidak urusan hati. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ala qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu sekalian, fisik kamu sekalian, harta kamu sekalian, melainkan Allah melihat hati kamu sekalian. Maka hati ini penting untuk dijaga. Maka kalau belajar yang lalu, hati yang senantiasa ingat kepada Allah, insya Allah akan menjadi hamba yang bertakwa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah neraka. Masih ada waktu ya. Neraka itu punya nama yang berbeda-beda, punya nama yang bermacam-macam, sebagaimana surga. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada surga Ma'wa, dan lain-lain. Neraka juga begitu. Ada neraka Sakir, ada neraka Sakar, ada neraka Ladha, ada neraka Hutamah, ada neraka Hawiyah, ada neraka Jahannam, dan seterusnya. Dan tidak ada yang tahu persis apa nama tingkatan-tingkatan itu. Yang jelas kita memahami surga ini memiliki banyak nama, neraka juga memiliki banyak nama.
kita mengimaninya saja. Yang paling jelas adalah saat nanti manusia melintasi sirat, yang mana sirat ini terbentang di atas neraka jahanam. Kalau demikian berarti neraka jahanam berada di bawah, di tengah, atau di atas? Di bawah, di tengah, atau di atas? Kalau sirat, jembatan itu melintas di atas jahanam, berarti dalam kondisi neraka itu bertingkat-tingkat, neraka jahanam itu di tingkat paling atas seperti paling bawah? Ya di atas. Kenapa? Ini sirat. Sirat ini di atasnya siapa? Jahanam. Berarti di bawah jahanam ada neraka yang lain. Ada neraka sair, ada neraka sakar, neraka lava, hutomah, hawiyah. Jelas ya? Karena sirat ini melintas di atas jahanam. Bukan sirat melintas di atas hawiyah. Nggak ada itu dalilnya. Sirat melintas di atas neraka sakar, enggak. Melintas di atas neraka jahanam. Berarti neraka jahanam berada di paling atas. Nah, selanjutnya apa? Allahu a'lam bishawab, karena para ulama menafsirkannya pun berbeda-beda. Intinya kita mengimani saja ada beberapa nama-nama neraka dengan segala bentuk siksaan yang ada di dalamnya. Setiap neraka ini memiliki jurang, dan setiap jurang ini memiliki kampung. Setiap kampung ini punya desa. Setiap desa ini punya rumah. Setiap rumah ini punya tempat siksaan. Jadi saking banyaknya yang disiksa, itu penghuninya itu yang memiliki tempat-tempat sendiri. Sebagaimana juga di surga. Surga itu luas dan memiliki banyak klaster, istilahnya begitu. Sampai akhirnya nanti satu orang memiliki surganya sendiri yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Dan di surga satu orang ini sudah memiliki banyak istana. Dan setiap istana ada para bidadarinya, para istri-istrinya. Dan ini terpisah satu sama lain yang cukup jauh. Dan di neraka juga demikian. Ya seperti kayak kehidupan di dunia inilah. Ada perkampungan, ada gang, ada tempat penyiksaan yang dia alami setiap saat. Jadi benar-benar padat. Karena bahan bakunya bangsa jin dan manusia yang jumlahnya sangat banyak, luar biasa. Sehingga ya neraka ini ya padat, surga juga padat. Artinya apa? Banyak penghuninya semuanya. Di surga ya banyak penghuni, di neraka juga banyak penghuninya. Dan di neraka ini ya tidak ada siang, nggak ada malam. Sebagaimana di surga nggak ada siang, nggak ada malam. Maksudnya bagaimana? Nggak ada matahari yang beredar, sehingga nggak ada seperti di dunia ini ada siang ada malam. Yang ada di dalam surga ini adalah terang. Kita tidak bilang siang, tapi terang. Dan terangnya ini berwarna-warni. Warna-warninya tidak sama dengan yang ada di dunia. Gampangnya kalau di dunia kita mengenal Mechiku Hipiniu. Ada 7 pola warna misal. Di sana, tidak terbatas. Sampai Rasulullah itu pernah menggambarkan saat Isra, beliau itu melihat langit yang begitu indah dengan warna yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa disampaikan. Jadi warna apa gitu, Rasulullah tuh nggak bisa menyampaikan. Intinya indah. Saking indahnya itu nggak bisa menjelaskan ini warna apa ya gitu. Nah hari ini manusia modern sudah membagi warna lebih dari 7. Mechiku Hipiniu. Dari sini aja muncul banyak warna. Kalau ingin tahu jenis-jenis dan nama-nama warna, pergilah ke tukang cat. Karena tukang cat itu punya banyak pola warna. Yang kedua, pergilah ke ke penjual jilbab. Karena penjual jilbab itu punya banyak jenis warna. Yang saya luar biasa takjub itu ada warna namanya hijau toska. Kayak apa itu? Hijau toska. Ada hijau daun, saya tahunya hijau daun. Ini ada hijau toska, ini nama baru nih. Zaman 20 tahun yang lalu tidak ada. Dan banyak nama-nama warna ya.
Nama warna merah aja merah macam-macam. Biru juga macam-macam, hijau juga macam-macam. Ya Allah, inilah manusia punya kemampuan memberi nama, dan besok di surga lebih daripada yang ada di dunia. Masya Allah. Nah di neraka juga sama, nggak ada gelap, nggak ada malam, nggak ada siang, adanya mau gelap. Beda ya, bukan malam dan siang tapi gelap. Kalau di surga bukan malam siang tapi terang, sehingga di surga nggak ada orang tidur, nggak ada orang ngantuk. Di neraka juga nggak ada orang tidur, nggak ada orang ngantuk. Meskipun gelap, mereka nggak tidur, enaman tidur. Mereka ini ada mendapatkan siksa luar biasa. Jadi perbedaan di dunia kita bisa mengalami serang dan mengalami gelap, tapi di akhirat berbeda. Terang selamanya, gelap selamanya. Moga-moga kita semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Ada yang mau ditanyakan? Saya minum dulu. Bismillah. Monggo Bapak Ibu mau yang bertanya silahkan. Dari Bapak dulu mungkin ada? Tidak ada. Ibu-ibu monggo yang mau ditanyakan. Ada betul? Tidak ada juga. Udah paham semua nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada, Tat. Langsung aja. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ibu-ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap ilmu yang kita dapatkan akan membekas manakala kita praktekkan. Sebagaimana yang sering kita sampaikan dan kita ulang-ulang, sering-seringlah meminta kepada Allah surga, dan sering-seringlah minta kepada Allah perlindungan dari neraka. Jangan remehkan yang namanya doa, jangan remehkan yang namanya zikrullah. Meskipun itu sederhana, singkat, tidak butuh tenaga, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Jangan malas berdoa, jangan malas berzikir kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi zikir-zikir kita ini akan memberatkan mizan di yaumul qiyamah kita, sehingga kelak insya Allah mendapatkan pahala yang banyak. Allah redha, Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga kelak insya Allah moga-moga kita terbebas dari neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima amal saleh kita, dan moga-moga kita semua dimasukkan ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, dari bapak moyang kita, ibu moyang kita, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak keturunan kita dan keluarga besar kita, sahabat dan teman kita, dan juga orang-orang yang saleh. Moga-moga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semuanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami ucapkan untuk Ustadz Farid Prianggono yang telah memberikan tausiahnya tentang isi neraka. Mudah-mudahan pada kajian berikutnya kita masih bisa untuk menghadiri lagi. Mungkin masih disambung Ustadz, bulan depan kajiannya masih disambung atau ganti tema? Besok minggu depan, bulan depan sudah ganti tema, kita tentang kiamat. Tentang kiamat. Karena kita kan sudah urut nih, dari mulai zaman kita bicara dulu ya, urut-urutan udah sampai surga dan neraka. Ini sudah selesai. Nah, ada satu waktu pada saat kita berbicara tentang dunia, ada satu peristiwa yang namanya nanti kiamat. Nah, kita sudah akan masuk ke tema khusus tentang kiamat, tentang tanda-tandanya, tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi dan seterusnya. Dan ini serial ini sangat panjang. Kalau Bapak Ibu nanti ikut terus, insya Allah nanti akan berurutan. Dan suatu saat kita nonton film jadi cuman ini bisa enggak ya? Insya Allah bisa, nanti bisa ya? Siapkan insya Allah. Mungkin bulan depan deh nonton film. Siap insya Allah. Ya. Saya sini ada LCD enggak? Insya Allah ada. Saya bawa flash disk saja ya. Ya. Ya wes, saya bawa flash disk saja. Yang paling penting soundnya harus ada. Karena kalau nggak ada sound nanti kurang gregetnya. Ya siap.
Ini gelap bisa ya digelapin ya. Maksudnya ini lah. Tutup tirainya. Bisa, insya Allah bisa melihat. Okay. Kita insya Allah bulan depan serial tentang akhir zaman, khusus tentang kehidupan kita yang sudah berada di penghujung akhir zaman. Tema kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Barakallahu fikum. Yeah.